Halo guys, kembali lagi di Adam Love Vlog. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini gue ngabuburit tipis-tipis. Sekalian gue mau bahas nih motor. Jadi ini lampu merahnya lama. Oke, kita jalan lagi. Jadi motor ini habis sedikit-sedikit di setting. Karena kemarin itu motor ini kasar bagian bagian bearing gitu ya. Jadi ada suara ngiung gitu. Akhirnya gua bawa ke kenalan, ganti dan udah akhirnya beres gitu. Gua juga nanti mau cerita sedikit ya mengenai proyeknya si WR. Karena jujur aja WR ini proyeknya terlambat ya. Proyeknya dia agak terlambat. Harusnya tuh ini proyeknya WR ini udah kelar mungkin dari 2 minggu lalu gitu. Cuman motornya sedikit masalah sama part-partnya gitu ya. Jadi ada satu bagian yang ada sedikit masalah. Jadinya ya udah gitu. Akhirnya bagian itu dikirim balik ke pembuatnya gitu. Jadi yang nggak bisa itu headnya. Jadi headnya itu dia ada sedikit masalah gitu ya. Itu ada sedikit masalah. Apa ini? Polisi cuy. Waduh, ada razia kayak gitu ya. Mungkin ini karena lagi puasaan jadi banyak razia. Tapi ya sudahlah. Lolos guys. Ada razia ternyata. Gua agak ngeri-ngeri soalnya knalpot gua agak kenceng. Cuman kalau dilihat dari bentuknya kan standar, mungkin jadi ya polisinya nggak ini. Soalnya motor gua juga pas banget kemudian. Gua lagi pakai Mio. Ini motor lengkap, lampu, spion semua, knalpot bentuknya standar. Jadi alhamdulillah aman. Lengkap guys, kita selamat. Wah, ada tekan juga tadi. Aduh, kalau kenal nih males juga nih kan. Tapi ya alhamdulillah lengkap. Motornya lengkap jadi gak kena jadi masalah. Aduh, gua udah deg-degan aja tuh. Waduh, knalpot gua nih. Aduh, untungnya sih knalpotnya aman. Balik lagi motor ini habis servis sedikit tadi. Ganti bearing, ganti oli oli kardan, oli transmisi. Ya emang udah harus diganti sih. Jadi udah gue ganti aja. Terus rasionya ini gue ganti juga ke rasio yang sebelumnya itu pakai 1638. Kan motor 200 cc. Gue pakai 1638 supaya maksudnya supaya lebih enak gitu, supaya dapat top speednya lebih tinggi. Ternyata malah gerok gearnya. Jadi ya udahlah, akhirnya gue balikin lagi ke gear rasio gue yang sebelumnya, yaitu 1440. Mereknya TK Racing. Yang gerok itu mereknya GF Racing. Ini pakai TK Racing dan alhamdulillah nih sebenarnya udah sekitaran berapa lama ya? Hampir 2 tahun ini gear TK Racing ini yang 1440 aman. Ya, dan akhirnya gue balik lagi pakai lagi. Karena ringan juga buat kalau perkotaan mah enak gitu ya. Jadi udah gue pasang lagi. Daripada motor nggak bisa jalan, gue nggak ada motor sekali, udah gue pakai aja. Oh ya, balik lagi ke topiknya WR. Jadi WR itu hari Kamis 2 minggu lalu lah ya, itu sudah dibongkar sebenarnya. Jadi motor itu gue bawa ke mekanik gitu ya, kenalan, dan sudah dibongkar. Tapi karena terkendala di head, jadi terkendalanya itu di bagian drat busi sama di bagian seating clamp.
sayang banget udah nunggu lama juga, jadi ternyata pas dipasang ya ada cacat gitu, nggak bisa dipakai. Tapi ya gimana lagi, mau nggak mau, daripada nggak bisa dipasang gitu kan, ya udahlah gitu. Gue pikir bawa aja lagi, kirim lagi ke sana supaya dibenerin bagian. Bentar nih, bisa nih, nggak bisa nih kayak gini nih. Banget nih motor emang. Jalannya kagak enak banget. Kita ngeroknya. Kita ngeroknya. Buset, ngeri banget jalan. Ninjanya panas guys. Kita kiting ninjanya. Kita pepet ninjanya. Gila. Ngetes ketemu aja orang-orang ini. Ngetes Mio Edan. Gas lagi. Aduh, malah jadi kenceng-kenceng ini. Gatal kan. Oh ya, balik lagi ke topik sih, WR. Gila, gua nggak ngomong ini, malah ngetes motor. Balik lagi ke WR. Threadnya itu ada masalah di bagian apa itu, di dalamnya gitu. Jadi dia tuh kalau dimasukin busi, dia itu kayak ngeganjel. Jadi dia tuh kayak nahan. Udah 3-4 kali gua paksa masuk busi, habis 3 busi itu nggak ada yang masuk gitu, businya rusak semua. Karena emang masalah di bagian drat businya. Nah, pas kemarin gue coba paksa gitu ya, dicoba paksa masuk, dia malah bagian seating clamp-nya itu malahan rusak, nggak bisa dipakai gitu, malah rusak. Seating clamp itu dinaik, jadi nggak bisa disekir gitu. Daripada kita coba paksa masuk malah rusak, ya udah mendingan dikirim balik gitu ya. Oh ya, sama ukuran klepnya itu juga salah. Jadi harusnya itu dia ngasih klep yang ukuran 26-23, tapi dikasihnya klepnya ukuran 25-22. Jadinya klepnya itu mendem, jadi ekor klepnya itu mendem banget. Dia ekor klepnya mendem banget, jadi penahannya per klep itu, retainer per klep itu ya, retainer per, karena panjang ekor dan panjang per klepnya sama, itu dia nggak bisa nahan. Ya udah copot lagi, karena kan ditekan sama tekanannya si per gitu. Jadi supaya dia nggak lepas gitu loh, jadi dia tuh nahan gitu. Jadi pengguncinya itu dia nggak lepas. Nah, sementara kalau sekarang itu dia lepas karena panjangnya sama gitu, ya nggak bisa dipakai lah pada dasarnya gitu. Ya udah, akhirnya kirim balik, dan ya udah nunggu lagi nih sampai detik ini, sampai video ini dibuat gitu ya.
dia tuh belum datang headnya. Ya apa boleh buat, mau nggak mau dengan kita kirim balik aja. Dan kita kirim balik biar orang sananya gitu ya dibikinin baru lagi gitu ya. Jadi ya jatuhnya ini kayak ngeklaim garansi, kayak ngeklaim barang cacat gitu lah. Kita return, ya udah, dan akhirnya dibikinin balik. Kalau dia bilang sih katanya besok sih sudah dikirim gitu. Jadi ya harusnya nggak ada masalah, aman-aman aja. Dan ya, gue mau sedikit bahas-bahas motor ini juga gitu ya. Jadi motor ini 200 cc. Ini Mio J, jadi ini injeksi 200 cc, piston diameter 65. Awalnya sih nggak kepikiran buat spek itu spek 65 gitu. Awalnya tuh ya, ini Mio nih paling gua coba paling 63 dulu deh gitu. Waktu itu pertama kali gue bikin dari 58, gue pikir kalau coba lagi loncatan gitu ya, dari 150 jadi 180. Tapi waktu itu juga ditambahin sama stroke up. Jadi motor ini di stroke up juga, pakai pen sih, pakai pen stroke. Jadi pen stroke itu dia 3 mili. Nah 3 mili itu berarti 3 mili ke atas naik gitu ya, 3 mili turun ke bawah. Totalnya itu 6 mili. Jadi stroke totalnya dari 58 naik menjadi 64. Jadi waktu itu motor ini speknya 63 kali 64, piston 63, stroke 64, 200 cc juga gitu loh. Jatuh-jatuhnya 200 cc juga. Spek itu lumayan, tapi nggak bertahan lama. Karena ya memang kesalahan dari gue juga, gue ngeset kompresinya terlalu tinggi. Gue ngeset kompresinya tuh kayak 12,5 gitu banding 1. Jadi ya bensinnya ya Pertamax turbo. Nah karena bensinnya harus Pertamax turbo, gue sempet salah ngisi bensin waktu itu. Gue isi Pertamax karena gak ada bensin gitu ya. Motor ini udah mau habis bensinnya. Dan ya udah gue mau nggak mau isi Pertamax biasa gitu ya. Ya bisa, jalan sih bisa, tapi habis itu di tengah-tengah jalan jebol. Waktu itu gua jalan gitu pagi-pagi ya, itu jebolnya di Sudirman. Bayang nggak, Sudirman sampai Jakarta Timur tuh nyetut. Kebetulan gua sama temen gua. Jadi ya udahlah, disetutin sama dia itu sampai Jakarta Timur. Terus udah gitu, besoknya gua upgrade lagi speknya jadi 64 pistonnya. Iya 64 karena pistonnya jebol waktu itu ya. Padahal pistonnya itu forging, pakai pinja BRT gitu, 63 forging, tapi ternyata jebol juga karena memang kompresinya ketinggian. Jadi ya udahlah. Akhirnya plan B gua gedein lagi, oversize. Tapi ganti kali ini pistonnya casting. Pistonnya pakai 64 mili, mereknya itu high speed. Pakai merek high speed. Nah ini 64 kali 64 nih, wah enak nih motor ya kan. Gas sana gas ini. Waktu itu terus ada itu hari Jumat atau hari Sabtu malam gitu ya. Gue jalan iseng-iseng aja. Dan di tengah jalan bearing pen stroke ya, bearing pen stroke ya, bearing big end itu pecah. Jadi ya udah macet. Untungnya gua masih ada di BKT, jadi ya udah gua dorong itu motor beberapa kilometer. Habis itu ada akhirnya orang yang nolongin. Alhamdulillah ada orang yang nolongin, orang baik. Udah akhirnya disutin tuh. Besoknya lagi akhirnya gue udah capek kan, ada nggak usah deh gitu pakai struk-strukan. Jadi akhirnya gue standarin lagi struknya. Jadi balik lagi ke 58. Terus pistonnya gue naikin lagi. Tapi kali ini nggak pakai piston yang mahal-mahal. Gue pakai piston yang ya udahlah, piston yang biasa aja gitu. Tapi yang istilahnya sudah teruji. Jadi nggak yang bagus gitu, nggak yang bagus banget, tapi nggak yang jelek gitu. Gue ambil tengah-tengah lah. Ya udahlah, akhirnya gue ambil merek Vim aja. Dan ini gue set kompresinya itu
cuman 11 kalau nggak salah. Jadi ini minum pertamax aja, nggak perlu pertamax turbo karena gue juga capek jebol-jebol terus. Akhirnya jadilah ini motor. Sampai sekarang sih aman, alhamdulillah, belum jebol-jebol lagi. PR-nya motor ini sih cuma satu sebenarnya, perlu sedikit tuning ulang karena memang waktu spek 64 struk standar, dia itu di dyno ya, di BRT langsung di pusatnya. Murah loh guys, di situ cuma 150 kalau nggak salah. Iya, 150.000 ngedynonya. Jadi itu udah sama nyeting juga, cuman 150, ya kan? Dan itu ya udah, lu terima jadi gitu. Pokoknya dia nyeting sekaligus dyno dan nanti datanya dikasih ke lu juga. Nah, motor ini kemarin pas spek 64 gitu ya. Motor ini spek 64 gitu ya. Gua tadinya mau kiri cuman lurus aja, udah hijau ini. Motor ini udah spek 64 di dyno, itu dapatnya di roda itu 24,2 HP. Jadi ya tenaganya lumayan lah ya, nggak yang gede-gede banget, nggak yang kecil-kecil banget gitu lah. Buat motor matic ya, spek harian itu mah cukup sebenarnya. Cuman karena waktu itu sempat terkendala juga pas masih spek 64 itu, gue kehabisan oli. Jadi gue kebetulan waktu itu ganti olinya itu agak telat yang pertama. Terus yang kedua gue ganti oli yang ya oli biasa lah gitu ya. Emang sintetik cuman ya bukan oli yang bagus gitu ya, bukan oli yang mantep gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ya kena ring seher. Dan suaranya berisik, motor gua ngoplak gitu, kelak gitu. Aduh, dan gua nggak tahan. Akhirnya ya udah, jadilah ini motor yang spek 65 piston film, aman. Untuk diameter klepnya ini pakai 3227, batangnya 5 mili. Ini pakai headnya bukan headnya Miojo ya, headnya Jupiter Z1. Sebenarnya sama aja, masuk juga. Cuman bedanya ada di bagian throttle body dan manifold. Enggak, bagian manifoldnya aja. Manifoldnya kalau Miojo itu dia bautnya miring gitu ya, dia miring gini, serong. Yang kanan agak ke depan, yang kiri agak ke belakang. Kalau motor ini yang headnya Z1 gitu ya, headnya Jupiter Z1, itu dia bautnya itu sejajar kiri kanan gitu, yang buat manifoldnya. Ini gue juga bikinnya di SND head ini. Jadi makanya gue beli headnya WR, ya udah di SND lagi gitu sekalian. Cuman ya memang ya gue tahu konsekuensinya kalau bikin head di SND itu kemungkinan besar pasti lama. Dan ya gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak belajar dari kesalahan gue mesennya pas sudah menjelang bulan Ramadan gitu ya, bulan puasa. Jadi ya rame gitu. Dan akhirnya ya udah, motor gua untuk yang kedua kalinya gitu kan, gua gitu ya udah nganggur lagi. Sama ini Mio juga sempat nganggur 1,5 bulan nungguin headnya gitu. Tapi ya rapi sih gitu. Emang ada yang harus kita bayar untuk rapi gitu. Ya itu ya waktu. Terus throttle bodinya motor ini itu pakai throttle bodinya Making. Bisa nggak? Bisa. Sebenarnya bisa aja, mau pakai throttle body Making, mau pakai yang lain bisa, asalkan dia itu masuk gitu. Asal masuk aja bisa. Asal soketnya sama, terus dia masuk ke manifold, ke karetnya ya bisa. Ya udah, akhirnya ini motor pakai TBY Making. Manifoldnya sih dari SND ya, bukan manifoldnya BRT. Jadi manifoldnya pakai manifoldnya SND yang emang khusus Jupiter Z1. Kalau nggak salah cuman dia doang yang punya yang diameternya gede. Ini sih meskipun diameternya gede, 28 mili kalau nggak salah diameter manifoldnya yang dari SND itu. Cuman kalau buat spek segini kekecilan, tip throttle bodinya 34 mili. Jadi ya udah gedein juga gitu. Porting juga ikutan di porting. Jadi yang di porting itu bukan hanya headnya,
bukan hanya intake sama exhaust tapi juga manifold kita besarin juga supaya flow-nya lancar. Terus lagi bloknya ini custom pakai boring diesel. Gua kalau bikin motor, bikin customan itu kemungkinan besar selalu pakai boring diesel karena boring diesel itu selain harganya nggak terlalu mahal gitu, ya itu murah. Bedanya tuh kalau boring diesel sama boring motor biasa, itu dia beda di kekuatannya aja sih sebenarnya. Kalau bearing diesel gitu ya, itu dia kuat. Dia tuh kuat banget, warnanya tuh dia coklat. Dan itu kuat. Jadi kayak boring-boring racing gitu lah ya. Kekerasannya tuh keras gitu. Entah berapa kekerasannya gue nggak tahu, cuman ya intinya lebih keras daripada boring-boring yang biasa gitu. Antara boring atau liner yang biasa gitu ya, yang warnanya putih gitu, sama yang boring diesel gitu, sama yang boring diesel, harganya tuh nggak terlalu jauh. Jadi daripada, nah hebatnya boring ini ya, dari spek 63, 64 sampai sekarang 65, itu boringnya nggak pecah loh. Padahal pistonnya kan jebol ya kan, tapi dia nggak pecah. Hebatnya karena dia keras, jadi pistonnya yang kalah, bisa nggak pecah gitu loh. Jadi ya udah, kalau mau oversize piston gitu, ganti piston dari 63 ke 64 ya cuman di ini aja, di honing ulang, digedein dikit gitu kan, oversize lagi, dan ya alhamdulillah aman gitu. Untuk CVT nya ini rollernya pakai 7 sama 8 gram campur, karena gue udah coba 7 rata dan 8 rata itu nggak enak. Jadi 7 rata dia terlalu ringan, terlalu gerung, 8 rata terlalu turun performance-nya, jadi dia mesinnya tuh terlalu turun RPM-nya, jadi ya kurang narik. Ya akhirnya ya udah 7 sama 8 campur di mix dan enak gitu. Ini rollernya ini pakai punya NMAX, karena gue pakai ya dia punya rumah roller itu, dia pakai punya Mia M3 2 PH. Dia rollernya pakai NMAX gede, tapi kipas pulinya dia tetap standar 54P, cocok kok, nggak masalah. Bagian belt standar, motor ini beltnya gue standar. Gue lebih percaya belt standar daripada belt racing. Entah kenapa, gue udah cobain beltnya yang racing itu kurang enak, malah yang cepet selip gitu, malah ada yang mau putus gitu malah. Jadi ya udah, gue balik lagi ke standar karena standar itu paling awet dan paling enak gitu kalau menurut gue. Terus bagian mangkok ganda itu pakai Kawahara, mangkok gandanya Kawahara K2 yang warna merah. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang lain, adanya cuma itu doang yang racing buat ini. Jadi ya udah pakai aja. Dan awet banget, nggak ada geredek, nggak kenapa-napa, pokoknya enak. Harganya juga nggak terlalu mahal, jadi enak. Ini gua combine pakai kampas gandanya tuh standar ori. Kenapa gue pilih ori? Karena kalau pakai kampas ganda yang racing itu pasti motor lu gak enak kalau dingin. Pasti motor lu entah nggak gigit atau geredek malahan. Makanya gue pakai yang standar aja gitu, kampas gandanya. Awet, enak, dingin gak selip, panas gak selip. Bagian per kecil ya, per Sentry itu 1.500. Mereknya apa ya? Udah lama sih, pokoknya 1.500. Terus kalau buat per CVT-nya, per gede, itu pakai merek K2R. Wih, merek K2R. Wah, ada polisi mau razia nih. Ini pakai merek K2R. Pakai merek K2R ya, itu dari Kawahara, yang 1.500 RPM juga. Tak kanan.
ini sih itu menurut gua spek yang enak, pas. Kalau kita gas dia nggak delay, tapi nggak terlalu gerung juga. Jadi yang paling pas ya ini speknya. Untuk bearing engine ini full bearing racing C4, bearing CVT standar. Terus bagian apa tadi, gear ratio udah gue ganti ya 1440 sorry, pakainya 1440 gear rasionya, karena gue sebelumnya ganti yang 1638 itu malah gerompal, kayak keberatan atau memang ya kurang bagus bahannya. Gue ganti 1440 dan ini aman. Shocknya, motor ini shocknya udah nggak rendah, udah nggak diturunin. Jadi shocknya udah tinggi, udah lebih tinggi dari standar. Gue tinggiin dikit supaya enak. Jadi shocknya ini enak udah motor nih, nggak bikin tangan pegel. Tapi nggak mantul-mantul juga. Jadi reboundnya bagus juga. Bagian knalpotnya ini custom, knalpot ori, dirombak, dibobok. Pipa depannya 30 mili, pipa belakangnya 42. Saringannya juga 42 mili. Saringannya dia 1 mili lubangnya. Diameternya 42, tapi lubang saringannya itu dia 1 mili. Sebenarnya ademan pakai 2 mili karena 1 mili itu memang buat cari suara bulat. Sebenarnya ini agak berseberangan dengan kemaguan gua, cuman karena waktu itu gua udah beli yang saringan yang itu, ya udahlah, jadi gua pasang dulu. Nanti lain waktu kalau misalnya gua rasa waktunya ganti, jadi nanti gua ganti pakai yang lubangnya 2 mili supaya lebih adem. Gua sambil tes dikit-dikit nih, karena Kalimalang udah sepi jalannya, enak. Masih belum sempurna ini settingannya. Buat tes. Dapat berapa itu gua nggak tahu. Di speedometer sih tulisannya 120, cuman nggak tahu kalau di GPS nih. Nah, nanti kita coba cek pakai GoPro. GPS-nya dapat berapa dia. Pakai WR tuh ya gregetan aja, nggak ada larinya nih motor kan. Mana gede gitu, berat. Ini kan enak. Gila, enak banget nih motor. Gas dikit aja. Woo! Oke lah guys, kalau gitu mungkin sampai sini aja videonya. Di like videonya, kalau belum subscribe itu gratis. Jangan lupa komentar di bawah. Kalau ada pertanyaan silakan komentar aja, gak usah malu-malu. Mungkin sekian aja dari gue, and see you in the next video. Okay, thank you.